Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, bahagia rasanya kembali dapat menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama saya Carla Ratna dan bersama psikolog kita ada Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengunjungi Pak Setio di Padepokan Patrap, Surakarta milik beliau. Hari ini selain berkonsultasi kita juga berbincang-bincang ya Pak ya. Nah, semoga memberikan manfaat untuk sahabat TV 10, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini sedang ada problem apa gitu ya. Silahkan nanti Anda bisa WhatsApp di nomor WhatsApp yang tertera di layar untuk bergabung bersama kita curhat ceritanya. Nah, ini masih dalam edisi Ramadan Pak. Nah, kita masih ngomongin seputar Ramadan ya Pak ya, ibadah Ramadan. Terutama selama Ramadan ini katanya bisa mengembangkan kesadaran spiritual, itu dari ilmu psikologi Islam. Nah, padahal menurut kita kalau puasa itu kan artinya mengendalikan hawa nafsu, menjaga stabilitas emosi. Nah, ternyata ini juga bisa untuk mengembangkan kesadaran spiritual selama Ramadan. Bagaimana sih Pak Ramadan ini menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran spiritual seseorang menurut perspektif psikologi Islam? Baik, terima kasih. Secara psikologi ya, puasa. Jadi begini, manusia itu kan ada jiwa, ada jasad, ya ada soul, ada body. Nah, body itu ini, kalau soul itu jiwa. Nah, sebenarnya puasa itu mendidik jiwa. Oh, yang dididik bukan fisiknya tapi justru jiwa. Maka dia harus berada di jiwa gitu loh. Dia harus berada di jiwa. Bagaimana puasa itu mendidik kita untuk berada di jiwa? Dengan cara tubuhnya itu dimatikan. Artinya tubuhnya itu dinonaktifkan. Dilaparkan, dihauskan. Kemudian tidak boleh, hati ini tidak boleh negatif, pikiran tidak boleh negatif, perilaku tidak boleh negatif. Artinya kan kita dididik oleh Allah itu untuk menjadi jiwa, ya kan, menjadi jiwa, menjadi sesuatu yang nantinya dari jiwa itu dia akan berkembang spiritualnya. Karena spiritual itu bukan jasad, ya, spiritual itu bukan jasad, jadi jiwa. Jadi nantinya puasa ini itu akan membentuk kesadaran jiwa, di mana ketika dia lapar, dia akan menyadari bahwa yang lapar bukan saya, yang lapar adalah tubuh saya, yang lapar adalah body, bukan soul, yang haus bukan body tapi soul. Jadi yang lapar, yang haus, yang ngantuk, yang capek, yang lemes itu tubuh gitu loh, bukan jiwa, bukan jiwanya. Jiwa. Jadi ketika lapar ya enggak apa-apa. Saya kan jiwa, yang lapar kan tubuh saya, bukan saya. Oh, berarti saya itu adalah jiwa itu. Saya itu jiwa yang memiliki jiwa. Tubuhku. Berarti tubuh itu adalah tubuhku, itu adalah jiwa. Oh, begitu ya Pak. Caranya harus bisa memisahkan ini. Lah, dalam puasa kan memang pelajarannya itu. Kenapa kita nggak boleh makan? Ini memang itu bukan kamu. Makan itu bukan kamu. Makan itu untuk badimu. Badimu, untuk tubuhmu. Padahal kamu bukan tubuh. Kamu adalah jiwa. Kamu adalah jiwa, kamu adalah soul. Nah, artinya dari situ nantinya itu jiwa itu menjadi fitrah. Karena jiwa menjadi murni, menjadi jiwa gitu loh. Kalau dia masih tercampur dengan tubuh, maka akan tercampur dengan keakuan. Namanya tubuh itu kan pasti mengarah ke ini aku gitu loh. Bener. Rasa kepemilikan. Kepemilikan. Aku, ini tubuh ini ya aku ini adalah tubuh. Biasanya kan begitu. Gitu. Keakuannya. Ya, maka Idul Fitri nantinya kembali kepada yang suci, yaitu jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keakuannya tubuh.
maka dipisah. Belajarnya selama Ramadan, belajarnya selama kita puasa, kita beralih dari tubuh ini ke jiwa. Jadi transformatif, mentransformasikan diri. Nah, kadang-kadang di psikologi namanya psikologi transpersonal. Transpersonal itu beralih dari jasad ke trans itu di atasnya personal. Berarti di atasnya jasad apa? Soul atau jiwa. Nah, kita harus menjadi yang menyadari. Menyadari lapar, menyadari haus, menyadari pikiran ini, menyadari perasaan, menyadari orang-orang gitu kan. Maka ketika ada orang yang mengajak konflik, ya kan? Maaf, saya sedang berpuasa. Maaf, saya sedang berada di jiwa, saya nggak melayani. Jadi gitu, saya sedang berada di jiwa. Yang harus disadari itu bahwa memang yang berpuasa itu adalah yang lapar, yang haus, itu tadi adalah badan. Tapi yang harus dibangun kesadaran spiritualnya adalah jiwanya. Maka dalam Islam itu ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jiwanya, jadi kan dia sudah mentransformasikan diri menjadi jiwa, maka dia akan mudah mengenal Tuhannya gitu. Nah, disinilah letak spiritualitasnya. Jadi kalau kita mau berspiritual tapi masih membawa tubuh, masih menggunakan tubuh, nggak akan bisa. Nggak nyampe ya Pak? Nggak nyampe, nanti akan mengalami namanya problem binding problem. Apa itu Pak? Binding itu ikatan, jadi jiwa ini masih diikat oleh keakuan. Ini nggak akan bisa ke Allah, nggak bisa berspiritual, karena masih diikat oleh keakuan. Nah, keakuannya harus lepas, menjadi jiwa yang murni. Caranya menyadari itu tadi? Menjadi jiwa yang murni. Murni itu fitrah. Namanya Idul Fitri. Aslinya kita itu fitrah, nggak campur sama ego. Aslinya awalnya lahir. Lahir ceprot itu kita nggak tercampur oleh ego. Aslinya itu. Nah, kemudian perkembangan gini-gini kita bahwa akhirnya saya adalah tubuh. Nah, di dalam puasa Ramadan kita disadarkan kembali bahwa kita ini bukan tubuh. Kita bukan tubuh. Nah, kita adalah yang sadar. Tapi bagaimana Pak? Kadang kita juga ada perasaan kosong atau merasa kehilangan makna dalam ibadah selama Ramadan. Terutama yang kesulitan untuk mengontrol emosionalnya ya. Jadi kayak merasa ya udah dapatnya lapar, haus aja, tapi nggak dapat yang pengembangan spiritualnya. Nah, karena dia tidak menyadari di dalam puasa itu dia tetap berada di tubuh, bahwa yang lapar itu adalah saya, yang haus adalah saya. Maka dia nggak dapat apa-apa. Kosong itu tadi. Kosong. Kok dapatnya zong? Dapatnya cuma lapar dan haus. Sia-sia. Nanti ketika di akhir Ramadan dia nggak kembali ke fitrah, nggak Idul Fitri, kembali tetap masih ke jasad lagi. Kembali ke jasad lagi. Jiwa yang kotor, jiwa yang terkotori oleh ego, keakuan. Nah, maka agar bermakna bagaimana? Itu tadi, yang lapar bukanlah saya. Ya sudah, lapar ya biarkan lapar saja, enggak apa-apa. Bukan saya, terus mau saya apakan? Kalau saya kan hanya menjalankan perintah Allah untuk tidak makan dan tidak minum sampai nanti datang maghrib. Kalau lapar ya saya nggak bisa apa-apa. Ini perintah Allah ya, sama apa? Ya kan? Iya. Benar. Nah, ketika itu baru muncullah satu kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi, lebih luas. Nah, itu spiritualnya meningkat tuh. Nah, tapi untuk mencapai itu tadi loh Pak, kesadaran bahwa ini tuh dipisahkan antara ini tuh badan, ini tuh jiwa, itu loh yang kadang kita masih kesulitan untuk nyampe ke situ. Iya. Jadi sebenarnya mudah saja. Ketika kita lapar, kita akan menyadari, oh ini lapar, yang lapar bukan saya. Saya adalah yang sadar. Ya kan? Ini kan lapar di sini toh. Yang sadar tuh yang ngerti kalau sedang lapar kan? Iya. Saya bukan ini, tapi kita saya yang ini. Kalau kita lapar. Nah, itu rasanya. Jadilah yang sadar. Jadilah yang sadar. Saya ini yang sadar ini loh. Bukan yang lapar. Oh, iya.
Iya, yang lapar ini badan saya. Yang lapar ini badan saya, bukan saya. Bukan saya. Saya nggak lapar. Saya nggak haus. Tapi saya sadar kalau tubuh saya itu lapar dan haus. Nah gitu. Sebenarnya mudah, jangan dipikir gitu loh. Karena ini tinggal dilakukan saja. Betul. Karena kesadaran itu nggak perlu dipikir, tapi dilakukan saja. Oh ya sadari saja. Nah disitulah nanti ini baru lapar dan haus. Nanti rasa benci, rasa ini ketika benci, ya sudah benci ya benci gitu. Benci kan di perasaan saya. Yang benci kan perasaan saya, bukan saya. Oh. Disadari saja rasa benci itu gitu. Pikiran negatif juga sama. Oh ini pikiran negatif, tapi bukan saya. Nah, bukan saya. Dan nanti berubah, perasaan negatif jadi positif, pikiran negatif jadi positif. Karena yang sadar ini tetap berada di sisi positif. Karena tetap sadar. Tetap sadar. Kuncinya sadar dulu. Ya Pak, ya benar ya Pak. Betul. Ya? Kuncinya adalah kesadaran itu sendiri. Apalagi kesadaran spiritual ini bisa dikembangkan selama Ramadan. Kayaknya momen yang pas ya Pak ya. Momen yang pas Nanti sekali. rahasianya dibagi lagi oleh Pak Setio bagaimana untuk mengembangkan kesadaran spiritual selama Ramadan ini. Jangan kemana-mana, setelah jeda kami kembali untuk Anda tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih ada saya, Carla Ratna, dan psikolog kita Pak Setio Purwanto. Hari ini kita bicara tentang mengembangkan kesadaran spiritual selama Ramadan. Tadi sudah diajarin tekniknya. Bagaimana memisahkan bahwa yang puasa itu adalah badan kita, yang merasa lapar itu adalah badan kita, tapi yang kesadaran kita ini, spiritualnya ini, merasa tetap sadar bahwa yang lapar itu badan. Yeah. Nah, jadi yang tetap bisa dikembangkan kesadaran spiritualnya selama Ramadan itu manfaatnya itu ya Pak, untuk semakin menyadari itu tadi. Iya. Kemudian Pak, apa hubungannya antara peningkatan kesadaran spiritual selama Ramadan ini dengan peningkatan kualitas hidup secara umum? Ada nggak kaitannya? Kalau setelah Lebaran ternyata kita selama Ramadan ini tuh bisa meningkatkan atau mengembangkan kesadaran spiritual tuh apa Pak? Ada efeknya enggak ini untuk kualitas hidup kita? Jadi kan kalau orang itu sudah berada di jiwa, ya kan, dia standby di situ tapi ya nggak turun ke jasad lagi. Nggak turun ke jasad lagi loh. Karena ini kalau dengan syarat tidak turun ke jasad lagi. Iya, jadi dia tetap standby di situ. Maka dia tidak kena goncangan pikiran, tidak kena goncangan perasaan. Dia tetap tenang saja. Nah, dalam istilah Islamnya namanya mutmainah. Mutmainah itu tenang. Kalau nggak tenang namanya apa? Lawamah atau amarah. Jadi terkena goncangan pikiran, pikirannya kacau, dia kacau. Dia kena goyangan, dia ikut. Nah, karena dia berada di pikiran. Harusnya dia standby di atas gitu loh. Jadi goncangannya di sini. Dia tetap ini kesadaran jiwa kita di atas. Ini pikiran kita goncang. Jadi walaupun pikiran kita overthinking, kita tetap tenang. Bisa begitu Pak? Iya kan ini lagi. Asalkan jiwanya berada di. Nah, dia standby di sini. Kan dilatih di dalam puasa tadi. Lapar, haus, itu kan goncangan sebenarnya. Iya. Ketika kita lapar kan digoncang. Nah, kalau kita berada di perut, kita adalah perut, saya adalah perut. Aduh, maka jadi emosi. Iya kan? Ya. Orang lapar tuh emosional, pasti itu. Kelihatan sekali anak-anak yang baru belajar puasa, suruh menahan sampai maghrib. Dia kontrol emosinya kan kurang, pasti marah-marah. Nah, itu sebenarnya terjadi juga pada dewasa, cuma orang dewasa lebih ada kontrol sosialnya yang membuat dia ada malunya juga. Ada malunya juga. Nah,
Itu, jadi misalnya perasaan sedih. Jadi kalau kita standby, kita sedih, perasaan kita sedih, tapi kita tetap tenang gitu loh. Jadi sedihnya aja tenang, apalagi bahagianya kan gitu. Wih. Ya kan? Bahagia juga tenang. Bahagia juga tetap tenang ya. Tetap tenang. Nggak terlalu yang menggebu-gebu, nggak euforia. Nggak euforia gitu. Nggak, biasa. Flat. Ya, tapi flat. bahagia, kita sadar kalau kita sedang bahagia, tapi flat. Itu lebih menikmati hidup atau enggak Pak kalau yang seperti itu? Oh jelas. Jadi quality of life-nya, kualitas hidupnya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Inilah Islam gitu ya. Inilah Islam. Di ilmu psikologi, pikiran negatif itu masih dipositifkan untuk bahagia. Pikiran negatif masih dipositifkan untuk bahagia. Tapi nggak akan bisa pikiran negatif dipositifkan tuh nggak akan mampu dia. Perasaan negatif kemudian dipositifkan, ya nggak akan mampu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, jadi ini adalah satu cara bagaimana Rasulullah di dalam Islam ini, puasa ini mengajarkan kita untuk hidup bahagia sebenarnya, hidup yang tenang, hidup yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Sedang bahagia pun tidak berlebih-lebihan. Ya. Gitu. Sedang sedih pun juga tidak terlalu meratap gitu ya. Tuh. Karena flat itu tadi. Flat. Caranya adalah dengan pengendalian kesadaran spiritual itu. Ya, agar tetap standby dia di atas kan gitu. Jadi konteks tadi yang ditanyakan tentang quality of life, kualitas hidup, itu jelas berkualitas. Lebih berkualitas. Iya, sangat berkualitas gitu loh. Karena sebenarnya hidup itu yang dicari tenang, bukan senang. Iya, betul. Tenang, ya, ketenangan itu. Adem ayem gitu ya. Itu posisinya di situ. Posisinya di Makanya situ. kita itu sebenarnya positioning aja gitu loh. Positioningnya. Kalau posisinya kita itu di jasad, walaupun kita sudah healing di tempat-tempat yang mewah, yang penuh hiburan, tetap kosong. Tetap kosong. Ya, nanti selesai dari itu stres lagi. Cuman pengalihan ya, Pak. Ya. Kalau ini cara Rasulullah ini, kita tetap tenang walaupun stres. Kita misalnya kita depresi pun kita tetap tenang gitu loh. Tapi yang nggak mungkin lah sampai depresi itu nggak mungkin. Yang bergejolak lah. Paling cuma jadi riaknya begini, dudung gitu aja. Karena kita selalu berada di dalam kesadaran. Karena pikiran, perasaan itu tergantung kesadarannya. Pikiran, perasaan tergantung kesadaran. Betul, karena kalau orang itu masuk di pikiran, ya kesadarannya kan manut pikiran. Iya. Maka orang stres itu bisa bertahun-tahun. Sebab dia berkutatnya di situ terus gitu loh. Nah, sekali dia naik gelang gini, lama-lama stres ini turun sudah hilang. Nah itu yang sekarang menarik. Bagaimana mengembangkannya, mengembangkan kesadaran spiritual mumpung masih Ramadan, Pak? Iya, tadi ya ketika kita puasa ini coba afirmasikan bahwa saya bukan jasad, saya adalah yang sadar. Kalau pas kita mungkin jam-jam segini nih, jam-jam haus, saya adalah ngantuk. Jam segini. Saya adalah yang sadar. Ya, saya menyadari bahwa tubuh saya haus, tapi yang haus itu bukan saya, yang lapar, yang lemes bukan saya. Nah, setelah ini kemudian gunakan ini untuk, ini kan sudah maghrib nih, bahayanya di maghrib. Biasanya kalau maghrib itu secara ini kesadarannya turun ke perut, karena sudah ada hidangan-hidangan yang enak itu, langsung los. Dorongannya los. Nah itu ya, nah itu bahaya. Jadi ini bisa gagal gitu. Harusnya dipertahankan. Iftar itu mempertahankan kefitrahan. Jadi harus dipertahankan. Nah, menjadi yang sadar ini, kemudian gunakan ini untuk sholat, untuk itikaf, gitu ya, untuk wirid gitu. Jadi sholat itu kita sudah berada di jiwa, bukan di jasad. Imam mau cepat ya silahkan, imam mau lambat ya silahkan. Karena saya ada di jiwa. Suratnya sudah. Mau panjang juga. Mau panjang ya terserah, bodo amat ini. Ya sudah berada di jiwa.
Tidak mempermasalahkan lagi imamnya cepat, lama, atau 23 rakaat, atau cuma 11 rakaat, nggak masalah. Gitu. Positioningnya berada di jiwa. Nah, setelah itu... Ilmu tingkat tinggi ini ya Pak ya? Enggak juga loh. Enggak juga ini ya. Kan tadi cuma membedakan ini aja toh. Antara jasad dan badan. Kan ya memang kenyataannya gitu dah. Iya, oke. Tapi setelah berbuka puasa itu nanti pasti ada saatnya. Nah, itu karena itu turun dari kesadaran. Iya, itu karena memang makanan ini kita sudah boleh makan kan nggak sadar turun itu. Set. Ya, itu. Maka tetap waspada. Maka Rasulullah cukup 1 gelas dan 3 kurma. Karena untuk menjaga kesadaran ini, menjaga kefitrahan. Iftar itu kan menjaga kefitrahan. Nah, kemudian setelah tarweh, iktikaf. Nah, iktikaf itu diam. Tubuhnya didiamkan, tapi jiwanya ke Allah. Nah, itu spiritualnya, spiritual Ramadan itu netesnya itu di iktikaf. Badannya diam, ya, jiwanya ke Allah. Kan sudah dipisah tadi puasa. Selama puasa itu. Sholat juga sudah dilatih ini ke Allah untuk, tapi masih aktivitas. Berbuka juga tetap dalam kontrol ya. Kontrol. Nah, ketika iktikaf ini diem, nggak bergerak kayak patung. Duduk diem di masjid, nggak ngapa-ngapain, nggak patung, tapi jiwanya terus menuju kepada Allah, berserah diri, pasrah. Pasrah. Udah diem gitu. Nah, itulah spiritualitas murni ya di situ di iktikaf. Maka nanti tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'ni rabbi min kulli am salamun hiya matalil fajr. Maka jiwa yang sudah ke Allah dan tidak dipengaruhi keakuan ini maka akan menerima sinyal dari malaikat dan ruh yang diturunkan Allah pada saat itu untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Jadi buah daripada iktikaf itu adalah pencerahan, insight, enlightenment, pencerahan. Oh iya, berarti masalahku tuh solusinya ini ya. Nah, itu dapat namanya Lailatul Qadar, matla'il fajr, sampai pencerahan betul-betul terang benderang sampai fajar, maksudnya sampai pagi. Pagi kan terang ini. Gitu ya. Nah, kayak gitu kan berarti bener nih. Kalau ada masalah tuh kita nggak disuruh untuk nyari solusi gitu. Ya, suruh diem ke Allah aja. Diam ke Allah aja. Nah, nanti dapat solusi. Oh ya Allah, gitu ya. Nah, disitulah kualitas hidup kita baru. Keren nih, sayangnya cuma 30 menit tuh. Oke, Pak, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan terkait dengan tema kita hari ini nih untuk sahabat TV 10? Iya, sahabat TV 10, untuk puasa ini mari kita tingkatkan kualitas kita, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita membedakan mana yang lapar dan haus dan mana yang menyadari lapar dan haus. Kita adalah jiwa, mari kita kembali ke fitrah lagi, kembali ke jiwa yang murni tanpa pengaruh dari ego atau jasad kita. Oke, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Yang pasti memang puasa di bulan Ramadan ini, dengan kita memahami implikasi psikologis dari puasa Ramadan, diharapkan kita bisa lebih mendapatkan manfaat maksimal dari ibadah ini dalam perjalanan spiritual dan psikologis kita ya Pak. Terima kasih sekali lagi ilmunya. Terima kasih juga sahabat TV 10 sudah membersamai kita selama 30 menit, semoga bermanfaat. Dan saatnya saya Carla Ratna, juga psikolog kita Pak Setio Purwanto, untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.